Escado, escado, bea, bea. Cek, cek, 1, 2. Cek, cek. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan fokus kepada pemain Timnas U17 ya, yang memang alhamdulillah kemarin PSSI pun melalui Coach Bima yang pelatih Timnas U17 pun juga sudah mengumumkan ada 34 pemain yang secara resmi dipanggil oleh PSSI. Nah, ada beberapa pemain yang memang di sini ya menurut saya ini menjadi kejutan. Ya, kita ketahui sosok Welber De Halim Jardim awalnya memang menjadi pro kontra ya, karena memang dari segi PSSI sudah mengupayakan, namun dari pihak klub ya, yakni Sao Paulo ini belum mengizinkan. Namun sepertinya saat ini ya Coach Bima pun sudah mengatakan bahwa sudah selesai permasalahan itu dan kita hanya menunggu Welber untuk datang ke Indonesia. Nah, kemudian bukan hanya itu teman-teman, saya melihat ada 5 lagi pemain abroad ya, pemain yang memang menjadi bagian tim elit di luar negeri saat ini sudah bergabung bersama Timnas. Nah, saya akan menyebutkan dari ke-6 pemain ini yang ini ya, ini sudah fix gabung Timnas U17. Oke, yang pertama di sini tentu ada nama Welber De Halim Jardim Sao Paulo. Kemudian selanjutnya di sini ada pemain lainnya ya. Selain Welber De Halim Jardim di sini, oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada pemain Madrid Augusta ya. Dia namanya adalah Madrid Augusta. Dia pemain AFC 34 Alkmaar. Kemudian selanjutnya ada Mahesa Ekayanto FC Dondreh ya. Kemudian ada juga Stefan Kaubil dari Akademi San Cugat ya. Kemudian ada juga Aaron Liam di sini Bulan FC. Kemudian juga ada Aaron Nathan yakni klub Youth FC Nottingham. Nah, ini memang menjadi pemain-pemain yang memang sangat kita tunggu bagaimana kiprahnya nanti bersama Timnas Indonesia. Yang jelas adanya pemain-pemain ini kita bisa melihat dan kita bisa menganalisa bagaimana kekuatan tim. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya melihatnya harus ada pembahasan yang memang di sini perlu untuk dibahas mengenai peta kekuatan dan perencanaan untuk Timnas U17 nantinya. Nah, di sini mungkin saya langsung saja akan meringkasnya teman-teman ya, menurut analisa dari pembahasan saya sendiri. Oke, di sini sudah ada 6 pemain yang sudah bergabung. Nah, tentu ini menjadi keberkahan dan juga kebahagiaan tersendiri bagi Coach Bima. Namun, kita harus bisa melihat bagaimana dengan adanya pemain 6 pemain grade A atau pemain keturunan bergabung dengan Timnas Indonesia, itu seharusnya ya kita harus bisa menempatkan kita jangan terlalu fokus ya dengan pemain keturunan. Mengapa demikian? Saya melihat seperti ini teman-teman. Ya, pemain keturunan untuk yang berpaspor Indonesia saat ini ya silahkan saja bergabung bersama Timnas, karena memang saat ini dia memiliki hak untuk membela Timnas Indonesia secara formal, kemudian secara de facto itu menjadi keberkahan tersendiri bagi Indonesia, karena ke-6 pemain itu secara gratis bisa membela Timnas Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan persiapan yang mepet saat ini ya, di saat ini tanggal 11, kemudian nanti ada training center yang memang sudah dilakukan kemarin ya, hingga nanti di bulan Agustus ya, dan juga akan berlanjut hingga September. Dengan adanya TC ini diharapkan pelatih itu fokus dan juga PSSI juga fokus mengembangkan apa saja yang memang kurang dari Timnas U17 ini. Maka dari itu PSSI yang katanya akan segera mengumumkan dirtek untuk Timnas Indonesia itu mohon disegerakan, karena memang ini dengan adanya event dunia, ini event internasional, jika semua stakeholder ini tidak kompak ya tentu lagi-lagi kita akan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Nah, dengan kita fokus ke pemain lokal dalam hal ini, kemudian dirtek yang akan menjadi bagian Timnas, ini menurut saya lebih efektif dibanding dengan kita berusaha selalu mencari pemain-pemain yang kita belum tahu track recordnya. Kemudian ya kita ketahui kalau jika proses
pemain keturunan untuk menjadi kepindahan warga negara dan harus melalui proses sumpah WNI, menurut saya itu membutuhkan waktu yang lama, dan itu menurut saya tidak efektif. Dengan waktu yang singkat ini menurut saya ya harus fokus ke pemain lokal, kemudian manfaatkan pemain keturunan yang ada, kemudian ya dipercepat dengan adanya dirtek baru. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya juga melihatnya dengan waktu yang mepet. Di sini saya harus berkata jujur bahwa sebenarnya pelatih saat ini ya itu harus mempersiapkan kedalaman skuad. Nah, kedalaman skuad ini yang menurut saya harus segera dibangun, karena kita ketahui untuk saat ini ya, dengan dipanggilnya 34, saya melihat ada penggabungan antara pemain yang sudah seleksi 9 kota, kemudian Garuda Challenge, dan juga pemain diaspora ini ada 6. Nah, artinya memang ini akan harus dibangun segera ya untuk kedalaman skuad, karena kita ketahui untuk pembantu dari Coach Bima ini ada 3 pelatih ya, Coach Sintayong, kemudian Dennis Wise, dan juga Indra Safri. Ketika 3 pelatih ini menurut saya memiliki kapabilitas dan juga kompetensi yang sangat tinggi, dan artinya itu bisa menjadi keberkahan sendiri bagi Coach Bima untuk segera merealisasikan kedalaman skuad. Nah, kemudian di sini saya melihatnya juga bahwa sebenarnya dengan adanya pemain-pemain lokal yang berkualitas seperti Arhan Kaka, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian Nabil Asyura, kemudian ada beberapa pemain-pemain lain seperti Janadin Faris, dan juga beberapa pemain-pemain lain yang memang menjadi bagian penting dari timnas U17 ini. Nah, itulah yang seharusnya dimanfaatkan untuk saat ini untuk menjadi kedalaman skuad. Kemudian saya melihatnya juga untuk level 6 pemain keturunan yang memang berpaspor Indonesia, yang sudah membela Indonesia dan dipanggil oleh timnas untuk latihan di Jakarta ini pasti saya melihatnya tidak semua pemain yang dipanggil untuk timnas untuk training center ini menjadi skuad inti nantinya, atau menjadi bagian di timnas U17 nantinya. Karena saya melihat untuk track record dari pemain-pemain ini, ada beberapa pemain yang memang sudah pernah dipanggil oleh timnas Indonesia seperti Madrid Augusta, ini juga dulunya pernah dipanggil oleh Coach Bima Sakti di beberapa event, namun dia tidak lolos seleksi. Artinya dari track record itu saya melihat bahwa dengan dipanggilnya beberapa pemain itu diharapkan itu memang menjadi pembuktikan bagi posisi pemain. Namun jika tidak ya tentu dengan 6 pemain tersebut bisa saja. Kemudian di sini saya melihat belum ada sosok ya yang memang ini menurut saya juga menjadi pertanyaan, kemana sosok Abdurrahman Iwan. Nah ya, kita ketahui bahwa Abdurrahman Iwan padahal sudah tiba di Indonesia, dan kita ketahui juga bahwa Abdurrahman Iwan ini memang pemain yang sangat berkelas. Dia membela salah satu klub besar di Qatar. Namun yang jadi permasalahan adalah dirinya saat ini sudah membela timnas U17 Qatar. Namun segi paspor dia memiliki paspor Indonesia, dan walaupun dia hanya lahir di Qatar. Nah, kita akan melihat bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh PSSI. Namun yang jelas dari ke-3-4 pemain ini tidak ada nama Abdurrahman Iwan. Nah, kita melihat semoga saja ini tidak terjadi hal-hal yang memang menjadi bagian yang memang nantinya akan sulit bagi timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan ke-6 pemain dan juga persiapan timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nanti timnas Indonesia mampu untuk bisa bersaing di level dunia di Piala Dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.